Ya, dia ahli ilmu agama, ya, dia belajar Al-Quran, belajar hadis, diajarkan kepada manusia. Tapi masalahnya apa? Riya. Ketika dia belajar dan mengajar, riya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah merasa aman dari ini. Siapapun kita. Ya. Para sahabat saja tidak merasa aman dari yang namanya riya, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Ya, label surga langsung dari Allah untuk mereka. Kalau kita belum ada jemaah. Ya. Ini ulama ketika di dunia, dan benar-benar ulama, dia hafal Al-Quran, hafal hadis, diajarkan kepada manusia. Cuma masalahnya riya jemaah. Ingin disanjungi, ingin dipuji, ingin mendapatkan gelar ulama, gelar ustaz, gelar pak kiai. Bahkan terkadang kalau titel agamanya nggak disebutkan, dia marah. Kahai aku belajar belang-belang aku belau aku jai pula nggak merupa titel yang hana kabuh li urang hana nubuh li urang ron sampai ade nu khutbah ba urang ron titelnya luanang ro aku ja belang-belang aku belau hana disebutkan atlet long. Ya subhanallah. Kemuliaan di sisi Allah ya jemaah, bukan di sisi manusia. Karena tidak ikhlas, kata Nabi SAW, dia menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu asnafal amwal bi anwa'iha, adalah orang yang Allah berikan berbagai bentuk harta di dunia untuknya, berbagai bentuk harta. Artinya benar-benar konglomerat. Semua pernak-pernik dunia, perhiasan dunia dia punya. Gaya yang luar biasa. Maka Allah katakan kepadanya, apa yang telah engkau perbuat demiku dengan harta-hartamu tersebut? Dia pun menjawab, inni ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fik. Ya Allah, tidaklah ada seruan, tidaklah ada sebuah jalan, sebuah tempat yang engkau menganjurkan agar ada infak di jalan tersebut, melainkan aku telah berinfak di jalan itu karenamu ya Allah. Saya sudah bangun masjid, saya bangun rumah anak yatim, saya bantu janda, saya membantu fakir miskin. Saya telah berbuat ini, infak di sini, infak di situ, karenamu ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzab, kamu dusta. Innama lituqal jawad. Kamu berinfak, kamu bersedekah hanya untuk dikatakan si fulan dermawan, hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Bahkan sebagian orang miutua dah sebut nan, tak umumkan salah satu dari nama peinfak bungi. Bahkan kita pembeli, hai hana ngok bapa pun nan lu 2 juta aku jok peng nan tulis. Yang lain harga berapa nan tulis ju. Bapak korang bayar sebutkan sudah infak sekian-sekian. Ya subhanallah. Seakan-akan ya pahala dan utama sedekah itu tidak akan diperoleh kecuali dengan diketahui oleh manusia. Coba perhatikan jamaah. Allah katakan kepadanya, kamu dusta, kamu sedekah, kamu infak, kamu memberi bukan karena Allah ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan agar kamu dipilih. Bahkan ada kejadian ya, begitu selesai rupanya nggak dipilih juga, dia perintahkan tim sesnya untuk minta ulang, pengen, hai tarik balik, buru-buru pengen untuk tarik balik, hanya pilih rawi gampungnya. Ya subhanallah. Nabi menyatakan ini orang ketika di dunia selalu infak, dermawan yang luar biasa, sangat dermawan. Tetapi masalahnya riya. Dia berinfak, dia bersedekah untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia. Maka kata Nabi SAW, fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi fayulqa fi nari jahannam. Allah memerintahkan dia pun diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. 3 ibadah yang sangat besar di dalam Islam, rupanya menjadi sebab orang tersebut, pelakunya, terseret dan dilemparkan pertama kali ke dalam neraka Allah. Yang pertama tadi siapa jemaah? Orang yang mati di medan jihad, ibadah yang luar biasa. Yang kedua dia ulama di dunia, ulama mengetahui isi Al-Quran, mengetahui isi hadis Nabi, memahami hukum dan dia sampaikan kepada manusia sebagaimana adanya. Tapi masalahnya cuma karena riya, enggak ikhlas. Yang ketiga, Nabi sebutkan seorang yang sangat dermawan ketika di dunia,
selalu berinfak, selalu bersedekah, cinta sedekah. Tapi masalahnya riya. Padahal pahala sedekah luar biasa, ya kan? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Ya. Seperti satu benih tumbuhan dilemparkan ke tanah, tumbuh darinya 7 cabang, setiap satu cabangnya ada 100 buah. Ya, dan Allah bisa melipat gandakan yang lebih banyak dari itu. Ya, bahwa sedekah itu akan menaungi pelakunya di hari kiamat. Malah ini dengan sedekahnya dia menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Sebabnya apa jemaah? Riya. Karena tidak ikhlas. Bukan sekedar ibadahnya nggak diterima. Kalau sekedar itu mungkin kita bisa beribadah lagi. Tapi naudzubillah, meninggal mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari riya. Dan riya salah satu dari kesyirikan yang kecil, yang apabila seorang mati dan belum bertobat kepada Allah, sebanyak apapun ibadahnya, Allah tidak mengampuni dosa riya dalam ibadah tersebut. Dia membuat ibadah menjadi sia-sia yang terjadi riya di dalamnya, walaupun tidak membatalkan ibadah yang lainnya. Yang menjadi sia-sia, yang tidak berpahala ibadah yang masuk riya ke dalamnya. Dan bukan sekadar membuat ibadah tersebut menjadi sia-sia, tetapi menjadi sebab orang yang melakukan ibadah tersebut menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan di dalam hadis qudsi Allah berfirman di hari kiamat, orang-orang yang berbuat riya ketika beribadah tujuannya untuk dipuji dan disanjung oleh manusia, Allah menyatakan taraktuhu wa syirkahu, saya tinggalkan di hari kiamat, saya abaikan dia dan ibadahnya. Kemudian Allah menyatakan idhabu ila man tura'unahu fid dunya, silakan kalian mencari, pergi kepada orang-orang yang dahulunya ketika di dunia kalian riya karena mereka. Datangi mereka. Apakah mereka bisa membantu kalian? Apakah mereka bisa memberikan pahala, membukakan pintu surga buat kalian? Yang berkata demikian jamaah adalah Rabb yang telah menciptakan kita kepada kita, bukan orang lain. Bukan Nabi, bukan Rasul. Allah yang berkata kepada kita. Kalau kita bertemu dengan Allah, membawa dosa riya. Ini lawan daripada ikhlas jemaah. Maka menjaga keikhlasan sangatlah penting, karena ikhlas adalah syarat sah diterimanya ibadah. Dan sebab seorang itu istiqamah, kokoh di jalan kebaikan. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Wa yadhillullahu adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan ucapan yang kokoh, la ilaha illallah, simbol dari keikhlasan dunia dan akhirat. Maka ketika para ulama membahas sebab-sebab istiqamah, kekokohan di atas jalan kebaikan, mereka sebutkan yang paling pertama dan yang paling utama adalah keikhlasan jemaah. Orang yang ikhlas, dia akan tetap istiqamah di atas kebaikan. Apakah misalkan dia mau sholat berjamaah, apakah di masjid tersebut ada kawan ngopi setelah sholat subuh ataukah tidak, tetap dia akan pergi. Dia hadir di majelis ilmu agama, apakah ada kawannya yang setelah itu mengajak dia makan, minum ataukah tidak. Demikian juga dia tidak akan berhenti berinfak sekalipun mungkin orang yang menerima infak dari dia tidak berterima kasih kepadanya. Kenapa? Karena yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak ikhlas jamaah, sungguh berat. Tapi sedekah dah bantu, dah bantu, dah wahiduri. Luar biasa kalau enggak ikhlas. Bahkan bisa-bisa dia akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menunjukkan itu tidak ikhlas. Padahal setiap rapat long sabi yang belum makanan dan minuman, tapi menan tiga kubi pendapat ini dia pendapat droku. Padahal di rapat drog yang belum makanan, droku sabi. Yang kamar mana masjid long yang pegang keramik long yang ju. Asil heboh ku ju masjid. Tiga kubi pendapat, hai dia pendapat droku. Masya Allah. Itu simbol keikhlasan. Kalau kita ikhlas, apakah kita akan menyebutkan demikian? Yang kita harapkan hanya kepada Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Orang yang ikhlas tidak akan demikian. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat kaum Ansar merupakan ketetapan dari Nabi SAW bahwa khilafah setelah beliau dipegang oleh sahabat-sahabat beliau dari Quraisy. Berarti dari mana? Dari kalangan muhajirin yang datang ke Madinah, terusir dari Mekah. Di awal-awal para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami nggak dapat?" Kaum Ansar bertanya, "Anda datang ke Madinah terusir, kami yang menampung. Anda dan sahabat-sahabat Anda kaum muhajirin. Anda dan sahabat-sahabat Anda datang dalam keadaan kelaparan, tidak berpakaian, kami yang memberikan pakaian, kami yang memberikan makan, dan kami yang memberikan tempat. Lantas kami tidak mendapatkan jatah dalam pemerintahan." Ya, Kiban cerah mana Mekah. Artinya mereka tidak nyimpan, menunjukkan keikhlasan langsung. Mereka keluarkan unek-uneknya daripada tersimpan. Bicara di belakang. Kalau orang Arab bilang, orang Yaman bilang, as-sarahah rahah. Transparan itu membuat kita lebih tenang. Kiban cerah mana Mekah. Ini bahasa aja, yang mana? Nih. Maka Nabi bersabda, "Wahai kaum Ansar, apakah kalian tidak rela kaum muhajirin pergi membawa khilafah, sedangkan kalian kaum Ansar pergi membawa Rasulnya Allah?" Maka kaum Ansar langsung menangis dan menyatakan, "Siap ya Rasulullah." Karena maksudnya apa? Nabi tidak akan kembali lagi ke Mekah. Kalian akan pergi membawa Rasul Allah, Nabi Allah. Artinya Nabi akan tetap tinggal di Madinah sampai meninggal dunia bersama kalian. Tidak akan kembali lagi ke Mekah. Apakah ini tidak cukup untuk kalian? Maka mereka semua menangis dan merasa cukup. Menunjukkan apa jemaah? Keikhlasan. Mamita ngangkata protes. Hai long yang bibu urang rawana pompon. Pai perjuang long yang bibu, long yang biru mo. Menangkah bagi-bagi khilafah dan bagi-bagi tapi kerawana urang Mekah, kamu orang Madinah na merpa. Mita ngangkah lagi ya. Tapi lihat bagaimana mereka para sahabat Nabi, sami'na wa ata'na, karena keikhlasan. Contoh yang kedua jamaah. Kita tahu sebuah kisah yang besar di dalam Islam, sebuah kejadian yang menimpa Siti Aisyah radhiyallahu anha yang disebut dengan kejadian al-ifk. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur, di mana tersebarnya berita yang sangat-sangat hot, benar-benar booming di Madinah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan sahabat Safwan. Beritanya benar-benar hot, nge-booming di Madinah, di seluruh kalangan masuk beritanya. 1 bulan penuh tidak turun wahyu, sampai-sampai Nabi tidak bisa memastikan ini berita benar ataukah tidak. Sampai-sampai Nabi bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya, bagaimana sikap saya ini dengan Aisyah. 1 bulan tidak ada yang mengklarifikasi, tidak ada klarifikasi dari Al-Quran. Nabi sampai bingung. Beritanya cukup hot, masuk ke seluruh kalangan anak muda, orang tua, perempuan, ya, di pasar, ya, di rumah-rumah, di masjid, bahwa Aisyah sudah jatuh ke zina bersama Safwan. Para yang menyebarkannya orang-orang munafik. Ketika mereka melihat Safwan, ya, menarik onta yang di atasnya ada Aisyah, dan mereka tertinggal jauh dari Nabi dan pasukan beliau. Begitu lihat, wah, dari mana ini? Maka mereka langsung buat berita. Karena secara bukti, ya, masuk dikit, ya, kok tinggalan jauh. Tiba-tiba Aisyah muncul dengan seorang sahabat, padahal seorang sahabat ini menarik onta dari bawah, tidak ikut naik ke atas. Karena Aisyah yang tinggal dari jamaah. Syahidnya, di dalam kisah tersebut, salah satu yang termakan dan menyebarkan berita tersebut sepupu Abu Bakar sendiri yang bernama Mistah, yang mana selama ini hidupnya itu dibiayai oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang membantunya, Abu Bakar yang berinfak dan menafkahinya. Maka Abu Bakar menyatakan, kalau demikian semenjak hari ini saya tidak lagi menafkahi Mistah. Hai marah, kepahami, termasuk yang termakan dan menyebarkan berita tersebut terhadap anak beliau, putri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Abu Bakar bersumpah tidak mau berinfak lagi kepada Mistah, turun firman Allah dalam surat An-Nur. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin." Janganlah orang-orang yang kaya, yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah
tidak mau lagi membantu kerabatnya dan fakir miskin. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian mau diampuni oleh Allah dosa-dosa kalian? Maka Abu Bakar ketika turun ayat tersebut, beliau merasa disinggung. Maka beliau kembali berkata, demi Allah saya akan kembali berinfak kepada Mistah. Padahal ayat tersebut kekahanan Abu Bakar ini. Allah kan hanya ke wahai Abu Bakar, baik hanya ka infak ali, ya kan? Tidak ada penyebutan Abu Bakar. Tapi beliau merasa ini saya yang tersebut. Demikianlah mereka para sahabat Nabi. Beda dengan dayu. Si Jim dah dengar ceramah ke gop mandum, yang keji, yang ketanya tahu. Yang ketanya tahu. Ya kan? Terkadang tahu si Jim dah buat ceramah tentang riya, tentang bahaya riya, bahaya maksiat ini, maksiat itu. Tenang, membaca tentang hana merasa yang keji mandum, yang keji. Bapa dia, yang keji, yang ketanya tahu. Si Jim ceramah hana kena membaca pi. Lihat ini Abu Bakar, turun ayat Allah, teguran secara umum. Tapi beliau merasa ditegur oleh Allah. Keikhlasan hati yang tulus dari mereka dalam beribadah kepada Allah. Ini menerangkan mereka bukanlah orang-orang yang tersibukkan memikirkan orang lain sehingga melupakan dirinya. Tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa tersibukkan memerhatikan diri mereka sendiri. Apakah saya sudah berada di jalan surga atau jangan saya berada di jalan neraka? Maka beliau kembali bersumpah, saya akan kembali berinfak kepada Mistah karena saya butuh ampunan Allah. Kalau tidak ikhlas, bisa jamaah demikian? Enggak bisa jamaah. Nih, salah satu bagian kekuatan ikhlasnya mereka para sahabat Nabi. Maka para ulama menerangkan bahwa ikhlas adalah sebab besar, sebab utama seorang itu bisa istiqamah di atas jalan kebaikan. Karena yang namanya kita hidup di dunia ini banyak hal-hal yang bisa menghilangkan keikhlasan kita kalau kita ikuti apa kata hati. Terkadang tersinggung dengan kawan sepengajian atau dengan pengurus masjid, ya. Gara-gara beda pendapat dengan pengurus masjid, karena tim bangun li rumah Allah. Apa urusannya pengurus masjid dengan rumah Allah? Yang kita bangun rumah Allah, ya kan? Terkadang di beberapa tempat hanya gara-gara beda pendapat dengan pengurus masjid, kahai tim li sedekah untuk masjid. Pada masjid ke rumah Allah, kan ke rumah pengurus masjid, ya kan? Sabuh bate, ini anak bate untuk rumah Allah. Kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu rumah di dalam syurga. Walaupun mungkin panitianya tidak memujinya. Andai kata terjadi, kalau kita ikhlas tidak akan berhenti. Kalau kita ikhlas dia akan berhenti. Ya. Apakah tersinggung dengan sebagian orang ataukah tidak? Karena memang Allah telah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Demikianlah Allah kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian yang lain. Terkadang ada orang-orang berada di sekitar kita merupakan ujian keikhlasan untuk kita. Allah menguji keikhlasan kita melalui dia. Terkadang Allah menguji keikhlasan kita dari guru kita sendiri. Terkadang Allah menguji keikhlasan seorang guru dari muridnya sendiri, seorang kawan dari kawannya sendiri. Maka Allah katakan, atasbirun, apakah kalian mampu bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Rabbmu maha melihat. Maka jamaah menjaga keikhlasan dan riya sangatlah penting. Apa saja sebab-sebab keikhlasan? Ya, sangatlah banyak. Dan saya ingat pernah saya singgung, ya, dan pernah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang perlu saya sebutkan di sini, yang paling penting adalah terbiasa menjaga ibadah ketika sendirian. Terbiasa menjaga ibadah ketika sendirian. Datang seorang kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, ya Hudzaifah, saya khawatir diri saya ini munafik. Maka Hudzaifah menyatakan, apakah kamu sering salat kalau sendirian? Dia menjawab, na'am. Apakah kamu selalu beristighfar setiap kali berbuat kesalahan? Dia menjawab, na'am. Kata beliau, idhab salamakallahu minan nifaq. Pergilah, semoga Allah menyelamatkan engkau dengan nifaq. Menjaga salat malam, puasa, ibadah-ibadah yang orang lain enggak tahu. Ya, itu sangat mendidik kita untuk ikhlas. Salat tahajud, ya, baca Al-Qur'an sendirian, ya, berpuasa, ibadah-ibadah yang orang tidak melihatnya. Dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Itu sangat mendidik kita untuk ikhlas. Sekali lagi jamaah, jangan pernah merasa aman dari lawannya ikhlas, yaitu riya. Hasan Al-Basri menyatakan tentang nifaq, ma khafa illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidak ada yang merasa, tidak ada yang takut kepada nifaq, dan riya bagian dari kenifakan.
kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan, dari sifat riya kecuali dia orang yang munafik. Demikian kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in dari Basrah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Jika waktu masih tersisa, saya persilahkan dengan segala hormat bagi jamaah yang ingin menyampaikan kritikan, masukan, atau yang lainnya. Ada hal yang ingin disampaikan? Nah, silakan. Apa itu? Itunya belum terdengar tadi. Riya itu halus. Masya Allah. Yang pertama doa kepada Allah untuk membersihkan hati kita dari riya. Allah muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Yang kedua, bisikan riya harus dilawan. Maka kata Hasan Al-Basri, di antara senjata syaitan untuk membuat kamu meninggalkan ibadah, dia berisikan riya. Akhirnya kamu tinggalkan, khawatir riya malah jatuh ke syirik, karena engkau meninggalkan ibadah karena selain Allah. Bisikan syaitan, karena manusia kalau beribadah untuk mendapatkan pujian, riya. Akhirnya kamu tinggalkan, khawatir orang akan bilang riya, malah jatuh ke syirik, kata Hasan Al-Basri. Maka sebab yang pertama adalah berdoa, kemudian melawan dari bisikan-bisikan syaitan tersebut, kemudian melihat kepada hinanya dunia, yang karena sebab dunia ingin kita raih itu kita melakukan riya, pujian, sanjungan, dan perhiasan-perhiasan dunia yang lainnya. Waktu sudah adzan ya. Baik, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.